Tiongkok tak bisa sok-sokan lagi, Indonesia resmi bangun pangkalan militer super canggih untuk hajar balik anak buah Xi Jinping yang asalnya nyelonong. Jepang langsung kirim kapal perang untuk TNI AL. Meski sudah beberapa tahun, Laut Cina Selatan belum juga mendingin. Dikutip Geridot dari Kompas.com, Cina selalu menunjukkan dominasinya di wilayah yang diperebutkan banyak negara tersebut. Bahkan Cina tak segan senggol beberapa negara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan, salah satunya Indonesia. Kini Indonesia makin siap hadapi kenekatan Tiongkok di Laut Cina Selatan selepas bangun pangkalan militer di Natuna. Dikutip Geridot dari sosok.id, TNI AL dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Natuna, Kepulauan Riau, Selasa 5 April 2021. Melansir dari Antara, Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala TNI, meletakkan batu pertama untuk pembangunan pangkalan militer pasukan tempur Angkatan Laut Komando Armada Pertama. Pangkalan komando itu akan menjadi bagian dari Komando Eksekutif Operasi Pertempuran di Indonesia Barat. Fungsinya juga sebagai pos komando keamanan Angkatan Laut terintegrasi. Kehadirannya diharapkan membantu menguatkan unit TNI terintegrasi di Natuna, tepatnya di wilayah utara Selat Karimata. Di selat tersebut, Indonesia berbagi wilayah perbatasan dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah Natuna memiliki karakter maritim, sehingga kehadiran pangkalan komando pasukan tempur Angkatan Laut di sana diharapkan menguatkan kemampuan interoperabilitas di pasukan TNI AL dan AU di sektor maritim, jelas Cahyanto. Upacara inaugurasi juga dihadiri oleh Panglima Kepolisian RI, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Yudo Margono. Di upacara tersebut, Cahyanto memuji Angkatan Laut Indonesia atas keterlibatannya dalam membangun infrastruktur pertahanan di Natuna, salah satu wilayah paling luar dari front paling panas. Natuna adalah kepulauan yang terdiri dari 272 pulau terletak di antara Sumatera dan Kalimantan. Secara administratif, Natuna termasuk wilayah dari Provinsi Kepulauan Riau. Natuna menjadi titik sangat strategis bagi wilayah Indonesia karena menjadi pintu masuk ke Laut Cina Selatan. Natuna adalah kunci strategi TNI untuk memperkuat pasukan pertahanan Indonesia. Marsikal TNI juga merayakan bertugasnya kapal perang KRI Alugoro 405 di dermaga Selat Lampa dan menunjuk Letnan Kolonel Ahmad Nur Taufik sebagai komandan pertamanya Selasa kemarin. Ia juga menyaksikan vaksinasi 558 personil militer dan polisi yang ditugaskan menjaga perairan dan Kepulauan Natuna. Sementara itu, Jepang kian antusias untuk mengirimkan alutsista ke Indonesia. Dilaporkan dari The Diplomat, reporter Sebastian Strangio melaporkan akhir Maret lalu jika Jepang dan Indonesia sudah sepakat untuk membuka ekspor sektor pertahanan dari Jepang ke Indonesia. Fakta itu ditandatangani saat pembicaraan keamanan 2+2 pada 30 Maret antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari dua negara. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama, yaitu sama-sama khawatir dengan pengaruh dan tekanan Cina di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Menurut laporan, di bawah ekspor senjata, Jepang bisa mengirimkan sampai 8 kapal frigat siluman Mogami baru ke Angkatan Laut Indonesia. Kapal-kapal itu dikenal dengan nama 30 FFM, 30 FF, 30 DX, dan 30 DEX. Mereka adalah frigat mutakhir multiperan pertama yang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industry dan Mitsui Engineering and Shipbuilding di galangan kapal di Nagasaki dan Tamano. Rencana profesional mengharuskan Jepang mengirim 4 kapal itu akhir 2023 atau awal 2024 dan keempatnya dibangun oleh PT PAL di Surabaya melalui kesepakatan transfer teknologi. Hal ini menunjukkan tekad Indonesia untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan meskipun tidak terlibat kepentingan apapun di Laut Cina Selatan. Ekspor alutsista ini akan digunakan oleh pasukan TNI AL dan TNI AU, sehingga TNI disebutkan akan fokus untuk menguatkan kedua pasukan tersebut setelah selama ini alutsista kebanyakan digunakan oleh TNI AD. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Dan pada Selasa 5 Oktober 2021, TNI telah berusia 76 tahun sejak dibentuk tahun 1945 atau awal berdirinya Republik Indonesia. Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 ini pun diselenggarakan secara sederhana lantaran masih dalam suasana pandemi. Melansir dari tni.mail.id, pelaksanaan upacara diselenggarakan secara sederhana dan terbatas dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat di Istana Merdeka Jakarta.
Dalam upacara yang berlangsung secara sederhana tersebut, jumlah personil yang bertugas juga dibatasi, yakni hanya 28 personil. Upacara peringatan HUT ke-76 TNI tahun 2021 juga dilaksanakan di seluruh satuan TNI, baik yang sedang bertugas di dalam negeri maupun luar negeri secara daring. 76 tahun menjaga dan mempertahankan kedaulatan Indonesia, kemampuan TNI tak bisa dianggap remeh. Bahkan kehebatan TNI dalam segala sektor membuat banyak negara cukup segan dengan Indonesia, terutama soal kemiliterannya, tanpa terkecuali saat ini yang tengah hangat dibicarakan. Sudah bukan rahasia lagi, Laut Cina Selatan kini tengah memanas dan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perbatasan di kawasan tersebut. Hal itu membuat TNI bersinergi untuk menjaga batas wilayah yang berada di Laut Natuna Utara itu. Telah dilakukan penguatan Pulau Natuna yang dihuni oleh Batalion Komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Pulau itu dibangun dan dipersenjatai dengan anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya, juga berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI, bahkan bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur seperti pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun disuntikan ke pulau itu. Alat utama sistem bersenjata yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Untuk wilayah pertahanan Indonesia tersebut disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas frigat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class. Itu digunakan untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Adapun korvet kelas Parsim TNI AL sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16C di Block 52 ID dan Sukhoi Su-27 30 milik TNI AU. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjajah agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritorial Indonesia tanpa izin. Disebut pesawat siluman atau stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Penguatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, yaitu untuk mencegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Dengan Natuna dijadikan sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, membuat banyak negara was-was. Malaysia disebut sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Bukan tanpa alasan, karena Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Oleh karena itu, mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut, baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Penguatan di Natuna masih terus berlanjut untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia.